Tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bawa di hadapan Tuhan. Kita beri yang terbaik, penyembahan syukur kita di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Yesus. Kami muliakan Engkau, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang termulia bagi hidup kami, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati
sekalian kita bangkit berdiri di hadapannya. Katakan segala pujian, syukur bagimu, kau hadir. Ku mau sujud di hadapan-Mu ya Bapa, memuji-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Lebih lagi katakan segala pujian, oh, segala pujian, syukur bagimu. Oh, Yesus, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari bawa pengagungan kita, katakan segala pujian, Yesus, Kau hadir dalam hidup. haleluya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi Yesus. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, membawa puji-pujian, membawa pengagungan, membawa pemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, alamaya sagara lamana lamaya. Kau yang termulia, Kau yang terdahsyat, Kau yang megah, Kau yang perkasa Bapa. Kaulah tempat pujian, Kaulah sumber pengharapan bagi kami, Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami. Ya Aba, ya Bapa. Limpah kasih-Mu, limpah rahmat-Mu atas kami, Yesus. Kaulah pertolongan kami, Kaulah perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan bagi kami, Kau tempat pengungsian kami Tuhan. Haleluya, betapa agung dan mulia nama-Mu, betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu.
pujian. Mari jemaat Tuhan katakan di hadapannya, segenap hatimu. Kau hadir Dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Oh Yesus, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, amin ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Abah. Menyembah, glory, memujimu, menyembahmu, Yesus ku memujimu. Haleluya, glory, Yesus ku menyembahmu. Lama ya segere, kira lama ya sanara lama raba Inara lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kira bebe nama rama ya seke nama lama ya nagara marana ya segere. Kami menyembahmu, kami memujimu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Kau Allah yang perkasa. Glory, 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 haleluya. Kau Allah yang besar. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Haleluya. Bapa, sungguh hati kami terus mengucap syukur, bahkan di tengah situasi khusus, Tuhan memberikan kepada kami untuk hadir di rumah ibadah, dan juga bagi kami yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah ini secara online. Kami membawa hati kami, merasakan kehadiran Tuhan, memuliakan Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini, bahkan juga jauh sesudah detik ini, tetapi siapapun yang mendengar dan mendengar suara di ibadah ini dan melihat gambar rekaman yang ada, Tuhan tetap mengalirkan berkat-Mu dan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dibangun memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu yang akan kami lalui sepenuhnya kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, kita ibadah hari ini semuanya shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Juga saudara yang mengikuti dari rumah secara online. Nah, sekarang adalah tanggal 1 November 2020, dan kalau tema bulan kemarin di jemaat di sini, tema tahunan adalah, coba kameramen di shoot, tema tahunan sejak ada situasi khusus itu mempersiapkan kemenangan. Nah, coba di shoot lah sekali waktu ya.
mempersiapkan kemenangan dan bulan-bulan kemarin mengelakkan bahaya maut. Tetapi mulai bulan November ini subtema kita adalah tetap menghasilkan buah. Ya, baik, bagus ya. Tetap menghasilkan buah. Nah, judul renungan hari ini, judul khotbah hari ini adalah murid yang menghasilkan buah. Mari kita baca dulu dasar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca untuk saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kata Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara, sebetulnya satu perikop ini kalau dijelaskan, dikhotbahkan, itu bukan hanya menjadi satu kali session khotbah, tetapi bisa berkali-kali. Tapi hari ini kita akan melihat pengajaran Tuhan Yesus ini dari satu sisi, murid yang menghasilkan buah. Nah, mungkin bagi sebagian besar dari saudara-saudara sekalian di tempat ini merupakan sebuah pengulangan. Tetapi memang dalam satu tahun kita harus ada tema-tema khusus, salah satunya adalah tema untuk pemberitaan Injil. Nah, saya ingin membagi dua renungan hari ini. Bagian pertama saya beri judul Ciri Murid Kristus. Ciri Murid Kristus. Nah, mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus itu menjadikan murid, ya. Jadi bagian pertama ciri murid Kristus. Poin pertama kita ingat Tuhan Yesus menjadikan murid. Ada perbedaan antara murid dengan pengikut, saudara. Kalau sekedar pengikut itu adalah orang yang mengikuti dari belakang, belum tentu dia murid. Ya, sekedar mengikuti. Seperti anggota partai itu, kalau di negara kita, anggota partai itu sebagian besar tidak punya kartu anggota, tapi dia mengikut, setuju. Tapi berbeda dengan murid. Murid itu diharapkan menimba ilmu dari gurunya, dan nanti diharapkan akan menjadi seperti gurunya. Lalu murid ini bahkan nanti diharapkan memuridkan lagi, dan faktanya seperti itu kan. Jadi bahkan di negara kita ini ada banyak orang yang, wah aku muridnya Pak Guru, Bu Guru itu. Lalu akhirnya dia sendiri menjadi guru. Nah, ini berlaku di bidang apa saja, saudara ya. Di sekolahan banyak.
tetapi juga di bidang-bidang tertentu. Wah, saya dulu belajar dari itu. Lalu kemudian dia punya murid dan dia memuridkan lagi, seperti itu maksudnya. Nah, harap saudara ingat bahwa amanat agung, Anda masih ingat ya, di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, yang 19 terutama. Karena itu pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa, di situ tidak didokumentasikan pengikutku, jadikan pengikutku, enggak. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadikan murid. Karena itu saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan puas hanya menjadi pengikut, tetapi saudara harus punya gambaran ke depan ini, hidupmu adalah menjadi murid Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama supaya ini nancep dalam sikap batin kita. Saya adalah murid Kristus. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya adalah murid Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah murid Kristus. Nah, kemudian poin berikutnya di bagian pertama ini bahwa murid itu ternyata oleh Tuhan Yesus dikatakan harus menghasilkan buah. Murid itu harus menghasilkan buah. Nah, sampai di sini saya ingin mengingatkan bahwa yang sudah kita renungkan minggu yang lalu yaitu berprestasi di tengah tekanan. Anda masih ingat keteladanan Daud bahkan di tengah tekanan yang mengancam hidupnya, tekanan yang mengancam maut atas hidupnya, tapi dia masih bekerja. Nah, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Di situasi khusus di mana banyak tekanan, bahkan saya tahu 1-2 orang kecuali situasi khusus ini juga ada tekanan-tekanan yang lain. Baik yang datang dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sesuai dengan pernyataan Tuhan yang kita baca tadi di ayat 8, ayat yang terakhir tadi, Tuhan Yesus yang kita baca tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan frasa ini, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu yang menghasilkan banyak. Dengan begitu baru disebut murid Yesus, seperti itu. Nah, mari kita renungkan saudara, mungkin di antara saudara dan saya akan berpikir, wah saya sudah menghasilkan apa untuk Tuhan. Tapi setidaknya tanamkan sebuah benih di dalam diri kita ini bahwa kita harus berbuah. Yang di rumah maupun di sini yang setuju katakan amin. Ya, kita harus berbuah. Nah, perhatikan dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi bahwa ranting yang berbuah itu akan dibersihkan, ayat 2 tadi toh, supaya lebih banyak berbuah. Sebaliknya yang tidak berbuah, saudara kalau melihat di ayat 6, sekali lagi ini pengulangan, tetapi tetap hal-hal penting di sinode kita ini. Dalam setahun itu ada tema yang diulang-ulang untuk mengingatkan kita. Di kitab suci juga ada kitab ulangan. Itu sebabnya supaya hal-hal penting itu dapat kita ingat dan terus kita hidupi dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus bukan berkata bahwa aku ini umpamanya seumpama pokok anggur dan kamu seumpama ranting-rantingnya. Bukan begitu. Baca ayatnya tadi. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Bukan umpama. Dan ranting itu harus berbuah. Karena yang semakin berbuah semakin dibersihkan. Tuhan Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya. Jadi ranting-ranting itu akan semakin dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, tetapi di ayat 6, siapa yang tidak berbuah atau ranting yang tidak berbuah, atau bahkan kering,
Itu ayatnya itu cukup ngeri loh. Disampaikan di sana, ia akan dipotong. Pertama dikatakan dipotong, lalu dicampakkan ke dalam api. Bukan hanya dimasukkan ke dalam api, tapi Tuhan Yesus berkata akan dicampakkan ke dalam api. Masih diberi penjelasan lagi, untuk dibakar. Jadi dipotong, dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Saudara-saudara, kita semua yang dikasihi Tuhan, ayo kita merenungkan hal ini, jangan hanya menjadi retorika khotbah. Tetapi mari kita renungkan dalam diri kita, sudahkah kita ini menjadi murid Yesus yang menghasilkan buah? Kalau tidak menghasilkan, ada kengerian karena dipotong, dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Tapi yang berbuah dibersihkan oleh pengusahanya supaya lebih banyak berbuah. Nah, sekarang bagian 2. Apa buah yang diharapkan? Bagian yang kedua saya beri judul buah yang diharapkan. Sekali lagi walaupun ini pengulangan, tapi mari kita perhatikan betul. Iya, tahun-tahun lalu kita juga pernah mendengarkan renungan soal ini, tetapi apakah sudah kita hidupi atau belum? Itu yang penting. Mari bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya kita mampu menghidupinya sehingga menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang baik. Yang setuju katakan amin yang keras. Saudara-saudara ya. Nah, buah yang diharapkan, mari kita lihat di poin pertama dari bagian 2 ini, istilah Alkitabiah tentang berbuah. Saudara, saya mencari di istilah Alkitabiah yang istilah berbuah itu ternyata banyak. Saudara yang punya Alkitab elektronik diketik berbuah, wah begitu nanti akan banyak sekali di sana. Tapi saya ingin merangkum, paling tidak ada beberapa rangkuman pengertian berbuah. Ya. Pengertian yang saya dapati antara lain adalah buah pertobatan. Yang sudah sangat populer adalah ucapan Tuhan Yesus yang diulang-ulang, didokumentasikan dalam kitab Injil, yaitu istilah buah pertobatan. Misalnya di Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, jadi mari sekarang kita pahami dengan apa yang diistilahkan dengan buah pertobatan. Saudara, orang yang bertobat adalah orang yang sudah berubah sama sekali. Saya ulangi, berubah sama sekali. Yang tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, biasanya orang kalau jauh dari Tuhan itu hidupnya jahat, segala sesuatunya kecenderungannya jahat. Tapi kalau arti kata taubat atau tobat itu berbalik kembali menjadi baik dan benar, berbalik kepada Tuhan. Nah, maka nanti juga di poin mengenai buah pertobatan ini, nanti di kitab suci ada istilah juga buah-buah kebenaran. Wah, itu diulang-ulang, 2 Korintus 9 ayat 10, Filipi 1 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11. Jadi buah kebenaran itu adalah bagian dari buah pertobatan. Itu pengertian saya. Nah, lalu yang berikutnya mengenai kata buah di kitab suci ini, kita mengenal ada buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22, ini banyak yang hafal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, kalau merenungkan kata berbuah, berarti buah itu bukan hanya pokok sama rantingnya. Bukan hanya pohon yang bisa berbuah itu. Tetapi kalau kita merenungkan sampai di bagian ini saja, kita memahami bahwa manusia itu juga diharapkan mengeluarkan buah, saudara. Makanya mari kita memahami, kita
murid Tuhan itu juga harus menghasilkan buah, bahkan yang sudah kita renungkan, walaupun di tengah tekanan, saudara. Nah, ini yang tidak mudah, tetapi kita harus mohon kepada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Nah, ada yang berikutnya. Ada yang disebut buah kerajaan. Ini mengenai merenungkan kata berbuah itu. Buah kerajaan. Itu tertulis di Matius pasal 21 ayat 43. Minta maaf saya tidak usah membaca. Jadi saya menyebutkan ayat-ayat saja, tapi saudara nanti kalau mengulangi rekaman ini bisa mempelajari lagi di rumah. Ini pengajaran Tuhan Yesus berupa perumpamaan lagi, yaitu tentang seorang tuan tanah yang menjadikan tanahnya dikerjakan oleh para penggarap kebun anggur. Pada akhirnya para penggarap itu berkhianat, bahkan membunuh anak sang tuan tanah. Nah, dalam perumpamaan ini muncullah istilah ini bahwa kebun anggur itu akan diberikan kepada orang lain dan bangsa itu yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ya, ayatnya di Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah, ada istilah buah kerajaan, menunjukkan hasil dari suatu bangsa atau komunitas. Dan mari kita mengingat pernyataan Tuhan Yesus selanjutnya bahwa hal itu ada hubungannya dengan buah untuk hidup yang kekal. Saya baca aja Yohanes pasal 4 ayat 36, ada buah untuk hidup yang kekal. Bunyi ucapan Tuhan Yesus, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi ada istilah di kitab suci banyak mengenai bagaimana berbuah, ya. Tetapi mari kita memfokuskan salah satunya saja. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melalui istilah buah kerajaan. Nah, ucapan-ucapan Tuhan Yesus dalam perumpamaan-perumpamaan itu menunjukkan bahwa buah yang harus dikeluarkan manusia itu adalah buah dari segi rohani untuk hidup kekal. Ini bukan mengarah kepada perbuatan baik dari sisi sosial, tetapi dari sisi kerohanian. Perbuatan baik itu kalau dari sisi sosial, bukan orang beriman aja, banyak orang yang mendanakan pemberian untuk orang-orang miskin, pemberian-pemberian yang besar, tapi itu sisi sosial. Tetapi kalau dari sisi kerohanian, saudara-saudara, kita harus berbuah. Nah, poin yang paling akhir, mari kita merenungkan, saya ajak saudara-saudara merenungkan bahwa berbuah itu identik dengan pelipat gandaan. Saudara-saudara yang mengikuti renungan ini, baik melalui langsung di sini maupun online, mari kita mengingat mulai dari bulan-bulan yang lalu, tapi nanti juga bulan-bulan ke depan, kita akan merenungkan banyak mengenai ini. Pelipat gandaan, saudara-saudara. Rasanya saya ingin menceritakan ulang. Pengajaran Tuhan Yesus tentang buah itu mengarah kepada pelipat gandaan. Jadi kalau kita meneliti lebih luas dari bagian Alkitab yang lain, bahkan Rasul Paulus menyebut buah itu dalam hubungannya dengan jiwa baru yang diselamatkan. Di 1 Korintus 9 ayat 1 itu Rasul Paulus berkata, kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan, kata Paulus. Juga ketika ia menyebut salah satu jemaat di Roma, Paulus berkata bahwa ia adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, siapakah yang disebut buah pekerjaan itu? Tidak ada lain adalah jemaat atau jiwa baru yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit kembali mengulangi pengertian mengenai berbuah seandainya buah mangga, saudara-saudara. Ternyata pohon itu untuk berbuah itu tidak berdiam diri. Masih ingat ya yang saya jelaskan dulu itu. Tapi pohon itu bekerja. Jadi kita jadi murid Kristus, kalau kita ini berdiam diri, nanti aku berbuah dengan sendirinya, itu tidak bisa. Harus bekerja, pohon aja bekerja.
Dia menyerap sari-sari makanan dari tanah melalui akar, kemudian dibawa naik ke atas melalui lapisan lendir yang ada di luar pohon, di dalam kulit pohon. Antara pohon dengan kulitnya itu ada lendir. Setiap pohon itu kecenderungannya semacam itu, apalagi pohon-pohon yang besar. Nah, kalau nggak salah disebut kambium. Nah, maka melalui ini sari makanan itu dibawa, kemudian arahnya ternyata ke daun. Kepada daun itu kemudian diolah di situ. Dapurnya pohon itu ternyata di daun ceritanya. Dengan bantuan sinar matahari, maka sari makanan itu diolah lalu didistribusikan lagi. Jadi mirip seperti tubuh kita juga begitu kan. Sari makanan yang diusus itu enggak diusus terus saudara. Tetapi nanti untuk mengganti sel-sel tubuh kita ini. Nah jadi nanti ada yang jadi pohon lagi, ada yang jadi akar, ada yang jadi buah, ada yang jadi bunga, jadi ranting yang lain. Pohon itu bertambah besar, semacam itu. Jadi pohon itu bekerja untuk menghasilkan buah, untuk bisa berbunga dan berbuah. Nah, lalu kalau sudah menjadi buah, maka tadi saya sebut buah mangga, maka mangga ini diharapkan rupanya diciptakan begitu oleh Tuhan dan alam mengatur seperti itu. Kalau jatuh ke bawah, maka inti dari buah itu, yang orang Jawa Tengah menyebutnya pelok, itu nanti akan bertunas. Siapakah yang akan memberi makan tunas itu? Ternyata dagingnya. Penelitian menunjukkan bahwa daging buah itu adalah pupuk paling baik bagi pohon yang bersangkutan. Jadi pohon apapun itu akan dipupuk oleh daging buah dari pohon itu sendiri. Nah oleh karena itu nanti kalau sudah bertunas maka daging buahnya ini semakin mempersubur tumbuhnya. Makanya alam mengatur, Tuhan juga menciptakan kampret. Masih ingat kampret ya, lowo kecil, kelelawar kecil. Supaya jatuhnya tidak di situ semua. Kampret punya kepentingan untuk makan daging buahnya, dibawa ke lain tempat lalu tumbuh di sana. Jadi pohon yang namanya berbuah itu pada akhirnya sebetulnya adalah untuk menyambung generasi pohon yang bersangkutan supaya selama-lamanya harapannya tidak punah. Tetapi buah ini akan menciptakan pohon yang baru yang nanti akan berbuah lagi. Dan itulah yang saya terima. Kenapa Tuhan Yesus menyebutkan di dalam Yohanes pasal 15 tadi, kamu harus berbuah. Karena buah itu pengertiannya semacam itu, menghasilkan yang sama dengan pohon induknya. Nah mari saudara-saudara, saya dan saudara bertanya, apakah saudara sudah membentuk jiwa baru seperti saudara, minimal seperti saudara? Anakmu, juniormu, adikmu, pembantumu, orang-orang yang serumah dengan kita, atau siapapun, muridmu, temanmu, menghasilkan, semakin banyak menghasilkan, semakin baik tentu saja. Karena ayatnya tadi berkata, semakin menghasilkan akan semakin dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Jadi berbuah itu artinya menghasilkan sesuatu yang baru seperti induknya. Nah, maka tegasnya kita para murid Tuhan Yesus semestinya memuridkan tunas-tunas baru secara berkesinambungan lagi dan lagi. Maka firman Tuhan yang menyatakan hendaklah engkau menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, jelas berbicara mengenai pemenangan jiwa. Ke depan nanti kita akan banyak merenungkan hal ini kembali di minggu-minggu ke depan ini. Saudara-saudara, hanya mungkin agak berbeda karena sekarang ini direkam dan diumumkan di dunia, siapapun bisa mendengar penjelasan ini. Rasanya hal-hal yang strategis saya tidak bisa menyampaikan di sini. Tapi setidaknya firman Tuhan yang penting bisa kita renungkan. Bahwa bahkan di tengah-tengah tekanan pun murid Tuhan harus berbuah. Karena ciri murid Tuhan Yesus itu memang harus berbuah, saudara-saudara. Dan kita menghadapi kalau tidak berbuah
Cukup mengerikan penjelasan Tuhan Yesus secara jelas. Dipotong, dicampakkan ke dalam api, dan dibakar. Tetapi yang berbuah, sekali lagi, semakin dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Kata penutupnya adalah, kita yang menyadari menjadi murid Kristus harus menghasilkan buah. Mari hari ini kita ingat, ibadah kita hari ini, Tuhan menggarisbawahi hal ini. Saya ulangi, kita yang menyadari menjadi murid Kristus harus menghasilkan buah. Kita yang menyadari menjadi murid Kristus harus menghasilkan buah. Ini adalah renungan pertama dalam tema yang akan semakin kita renungkan lebih rinci lagi ke depan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita masuki saat teduh sebelum kita menerima perjamuan kudus. Masuki saat teduh, berdoalah kepada Tuhan, arahkan sikap batin kita kepada Tuhan, dan bawa supaya kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama merenungkan diri kita. Apakah diri kita ini sebagai murid Kristus atau sekedar pengikut? Saudara-saudara, di bagian Alkitab yang lain dituliskan, ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Mari kita berdoa minta kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita ini menjadi orang yang dipilih, saudaraku. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, yang di rumah juga mari kita berdiri. Katakan, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Yang di rumah, bapak-bapak, kepala keluarga menyiapkan perjamuan kudus. Di sini yang belum ambil, silahkan mengambil di pintu depan disediakan. Untuk situasi khusus ini tidak banyak diedarkan, hanya nanti akan diedarkan di beberapa orang aja. Tetapi yang sebagian besar silahkan mengambil di depan. Saya mengingatkan bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah baptis selam dan juga hari ini, saat ini sedang tidak dalam dosa. Bukan sekedar jatuh dosa. Tapi kalau ada yang berdosa dan belum bertobat, ada yang hidup dalam dosa, jangan mengambil perjamuan kudus, karena perjamuan kudus itu dikatakan yang nekat
bisa sakit dan meninggal. Jadi mari kita yang sudah berhak menerima perjamuan kudus, jangan takut-takut. Jaga hidup kita. Karena perjamuan kudus ini juga dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjaga hidup kita, supaya hidup kita jangan sampai hidup dalam dosa. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus yang di rumah, Bapak ataupun yang menjadi kepala keluarga bisa menyiapkan segala sesuatunya. Dan mari kita berdoa untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Anak-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan ada keterbatasan. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu menolong kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang haus untuk mengerti kehendak Tuhan, yang haus untuk menerima firman-Mu, untuk membaca dokumentasi firman Tuhan yang Tuhan sediakan dengan mudah kepada kami. Kami mohon Tuhan menolong, sehingga sungguh hidup kami menjadi murid Kristus yang berkenan kepadamu. Terima kasih, dan kami mengucap syukur hari ini, Tuhan memberikan kepada kami perjamuan kudus yang akan kami terima. Layakkan anak-anak-Mu yang melayani, juga layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ini. Jika ada di antara kami yang ada di sini belum baptis selam maupun kami sedang berhalangan, oh Tuhan tolong kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami semakin menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami boleh melakukan hal-hal yang merupakan ketaatan kekudusan di hadapan-Mu oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kami akan melihat hari-hari baik dalam seluruh masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali dan perjamuan kudus akan dibagikan. Apakah ada yang belum mendapatkan, yang sudah berhak menerima perjamuan kudus, ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Sudah semua? Yang di rumah sudah siap? Mari kalau sudah kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, mengingat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Setelah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti perjamuan ini sesuai dengan firman Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur perjamuan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dari cawan perjanjian baru bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang di rumah juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk pemeliharaan, untuk hal-hal baik yang Tuhan berikan sampai detik ini. Biarlah setiap orang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kepadamu Tuhan, kami agungkan namamu, kami mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namamu. Terima kasih, matur nuwun Gusti, kula memuji asmanipun Gusti, kula puji asmanipun Gusti Yesus. Nama-nama naratandama, kubekia katakara sandu monulu tunda. We praise you, O Lord, you are my Savior, you are my Father. Holy, your name is holy, we praise you, Lord. Hallelujah. Amin. Kunama-nama narasandri. Biar bersama-sama dengan Raja Daud kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami terima. Bahkan di tengah-tengah situasi khusus, kami Tuhan kasihi, sehingga kami boleh beribadah, menghayati kehadiran-Mu dan kedekatan kami dengan Tuhan. Oh Tuhan, beri kami kemampuan supaya kami dekat kepada Tuhan bukan hanya hari ini, tetapi hidup kami secara berkesinambungan akan semakin memahami Tuhan, sehingga kami menerima berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
tetap berdiri. Mari Bapak Ibu kita akan menyatakan visi dan misi GPI Purwodadi. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Masih tetap berdiri, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan doa dan mengingatkan setiap minggu pertama, mari tetap baik kita yang ada di sini maupun yang di rumah melakukan konser doa untuk jemaat di sini, yaitu untuk rumah ibadah permanen yang selalu kita minta itu. Dan jangan lupa kita juga berdoa mempersembahkan persembahan kita untuk yang di gereja. Nanti persembahan kantongnya tidak diedarkan seperti biasa, tetapi saudara sambil keluar bisa menyampaikan persembahan ini di depan kantor gereja. Sedangkan yang di rumah bisa menyampaikannya di kantor gereja setiap jam-jam kerja. Di kantor gereja ada yang piket. Dan bisa juga melalui transfer yang teman-teman di luar kota yang tergerak untuk mempersembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di sini, bisa melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah ada di tayangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan memberkati, menguduskan persembahan ini, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan, dan kami semua semakin diberkati. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kemampuan mempersembahkan lebih baik lagi. Karena kami tahu kalau kami mempersembahkan lebih baik lagi berarti kami sudah Tuhan berkati. Semakin Tuhan berkati lipat kali ganda. Terima kasih, kami menyadari persembahan ini bagian dari ibadah kami. Karena itu terimalah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga melakukan bersama-sama doa konser khususnya untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, memohon Tuhan memberikan tempat ibadah yang baru dan permanen, sehingga yang sudah kami minta setiap hari dengan rinci Tuhan, tempat ibadah yang memuat ribuan orang, yang izin-izinnya baik izin lingkungan maupun izin dari pemerintahan menjadi mudah. Tuhan juga memberkati dengan dana yang cukup, dengan fasilitas yang baik, sesuai dengan yang terus kami minta kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan anugerahi tempat ibadah permanen yang baru, sehingga kami terus dapat memuliakan Tuhan, memperkembangkan kerajaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk terus berdoa dan menyadari bahwa doa adalah kekuatan kami dari Tuhan secara merata di jemaat ini, bahkan juga di luar jemaat ini pun yang mendengarkan suara dan gambar ibadah ini diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang memberikan pemulihan dan terus membawa bangsa dan negara kami kepada kebaikan demi kebaikan. Pemerintahan kami Tuhan berkati, tetap kuat sampai akhir masa pemerintahan, semuanya ada dalam stabilitas yang baik, keamanan yang baik, dan berkat-berkat sukacita damai sejahtera terus Tuhan alirkan kepada bangsa dan negara kami. Juga di kota di mana kami tinggal, baik kami yang tinggal di sini, di kota Purwodadi, Kabupaten Gerobogan, juga kami yang mengikuti ibadah ini secara online di kota-kota kami masing-masing. Tuhan memberkati, di mana kami tinggal ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami,
anggota tubuh Kristus yang hari-hari ini menderita sakit, Tuhan jamahkan tangan-Mu, semakin memberikan kesembuhan dan kesempurnaan kesembuhan. Yang hari-hari ini ulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, rezeki lancar, iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa supaya kelangsungan ibadah kami, Tuhan yang menolong, sehingga hari-hari ke depan kami semakin beribadah dengan baik. Walaupun kami menghadapi situasi seperti apapun, tetapi kami murid-murid Tuhan Yesus Kristus dapat menerjang semuanya dengan baik, seperti Daud mengelakkan bahaya mematikan. Kami mohon dengan sungguh-sungguh supaya hari-hari ini Tuhan menjauhkan keluarga besar jemaat di tempat ini dari virus corona. Kami semua sehat dan umur panjang, memuliakan Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang sudah direncanakan dan akan kami laksanakan. Walaupun dalam situasi khusus, kami mohon Tuhan tetap memberkati, sehingga kami terus dapat memperingati hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami mengakhiri ibadah hari ini. Dari gereja ini pulang ke rumah kami masing-masing, yang di rumah kami nanti akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon semuanya Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, diarahkan dan dikendalikan oleh Roh Kudus, dan Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk taat kepada pimpinan Tuhan, sehingga kami meraih keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti secara online dari rumah masing-masing, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati usaha warungmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemakmuran, berkat kelimpahan. Segala berkat yang dari Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Engkau meraih kemenangan, kesuksesan baru, dan menjadi berkat, menjadi pengaruh buat sekelilingmu. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan menganugerahi engkau kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda